Karena kita konsumen itu butuh solusi ya, butuh kenyamanan, butuh sesuatu yang bisa menunjang aktivitas kita ya. Jadi buat apa teknologi-teknologi dengan gimmick-gimmick seperti itu, tapi ketika kalau dipakai nggak nyaman dan nggak bisa memberikan kita kemudahan berakselerasi atau ketika kita bermain badminton ya. Jadi kita hanya akan fokus dengan pengalaman penggunanya aja. Ya, jadi sepatu ini itu bisa aku bilang sepatu yang worth to buy ya, di range harga 500 ribuan, dan bisa aku bilang ini adalah sepatu yang paling kurekomendasikan jika kalian mencari ya sebuah sepatu yang nyaman digunakan dan enak buat main badminton, tapi harganya masih di mid range lah, nggak terlalu murah tapi nggak juga terlalu mahal ya. Harganya itu ada di 500 ribuan ya. Aku kemarin itu beli di toko ijo ya, linknya ada di deskripsi kalau kalian pengen beli ya, di toko Surabaya, dan langsung cepat nyampe nya. Ini nggak endorse tapi ini pengalaman pribadi gue yang sangat memuaskan. Respect buat sellernya. Sekarang kita ke barangnya dulu ya. Tampak dari luar, tampak boxnya ya, experience unboxingnya itu terkesan biasa aja, malah terkesan bukan sepatu atau ya nggak layak lah untuk sepatu yang berharga 500 ribu nih. Lihat boxnya aja pakai box apa ya, box biasa gitu, coklat doang, kagak ada print-printannya. Dan ini udah penyok-penyok jelas karena bukan box yang gimana-gimana banget, tidak mencerminkan lah pokoknya untuk produknya ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, daripada fiturnya itu disunat di produknya, mending di boxnya. Aku lebih setuju kayak gini sih ya. Tapi langsung aja kita buka untuk produknya seperti apa. Nah, seperti ini untuk penampakan sepatunya. Aku pilih yang warna putih. Kenapa? Ya, karena aku dari dulu pengen banget sepatu yang warnanya putih, karena beberapa produk atau merek itu bikin sepatu tuh kebanyakan ya, nggak tahu kenapa ya, kalau badminton tuh pasti warnanya yang gonjreng-gonjreng, yang nabrak-nabrak gitu, oranye sama hijau atau merah menyala, orange menyala, hijau stabilo kayak gitu loh. Aku tuh bukan nggak pengen sih, nggak terlalu suka tapi karena emang selera orang beda-beda ya. Kalau aku sendiri nggak terlalu suka dengan warna-warna yang seperti itu. Aku justru lebih suka warna kalau yang cerah itu putih sekalian, jadi masih kelihatan classy dan elegan kalau menurutku ya. Langsung aja kita bahas untuk bahan atau material dari si sepatu ini ya. Oke, kita mulai dari bagian upper dulu. Nah, di bagian upper ini sepatu Li-Ning Ultrafly ini, BTW tadi aku belum nyebutin ya. Iya, ini adalah merek dari Li-Ning yang bertipe Ultrafly. Ada juga yang Ultra doang, ada juga yang mirip kayak gini tapi namanya Li-Ning Aero. Material uppernya ini dibalut dengan bahan mesh dan juga TPU leather. Iya nggak sih kalau nggak salah? Ya, jadi bagian upper ini dibalut dengan bahan mesh dan juga bahan TPU. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini yang lubang-lubang adalah mesh. Gunanya adalah untuk aliran udara. Jadi sepatu kita biar nggak cepat panas dan nggak cepat ngap gitu ya. Lalu untuk TPU-nya ini adalah material yang kuat ya, namun juga ringan. Oh ya teman-teman, yang paling penting nih, lihat nih bagian belakangnya nih, ada kayak gini, ada jahitan kayak gini, terus ujungnya nih ada apa nih? Ada loopnya. Nah, ini yang benar teman-teman ya. Untuk sepatu yang kayak gini tuh fungsinya harus ada loopnya teman-teman, karena fungsinya ini adalah untuk membantu kita dalam memasang sepatu ke kaki kita. Nah, kalau dari merek sebelah yang kemarin teman-teman itu kan agak lucu desainnya ya. Jadi dia ada ininya, tapi dia nggak ada loopnya. Jadi buat apa gitu, kayak percuma gitu. Why gitu ya. Terus di bagian sininya dia ada lapisan lagi seperti yang di bagian ujungnya sini. Ini fungsinya untuk memperkuat bagian pangkal kaki agar mengurangi resiko apa sih namanya ketika mendarat itu, biar mengurangi resiko kecengklak lah istilahnya ya. Apa sih istilah medisnya tuh, lupa juga sih ya, itu pokoknya ya. Oke, jadi seperti itu untuk bagian uppernya. Kita lanjut untuk bagian midsole-nya. Ini adalah midsole dari Vylan ya, jadi ini cukup empuk, bukan cukup empuk sih, empuk banget malah kalau menurutku ya, di harganya yang 500 ribuan. Terus untuk bagian bawahnya, nah ini kalau yang kemarin itu sempat aku ajak ya karbon-karbonan lah ya. Kalau nggak ada karbon ngapain dikasih stiker karbon. Nah, kalau ini dia jujur ya,
Dia nggak pakai karbon, dia hanya menggunakan TPU yang hard TPU gitu ya. Seperti yang bisa kalian lihat di cuplikannya seperti itu ya. TPU insert lah, TPU insert. Nah, dan ini adalah bagian luarnya adalah menggunakan karet non marking, jadi sangat kesat ya. Untuk impresi pertama ini baru aku lihat nih, ada sole sepatu badminton yang menggunakan pattern seperti ini. Yang awalnya aku kira itu nggak bakal memberikan grip yang mantap ketika kita main di lapangan, tapi ternyata surprisingly ini ya cukup berfungsi lah ya, nggak cuma estetika doang. Terus lanjut ke bagian dalamnya, udah kayak busa-busanya kursi di bus-bus malam gitu ya lah ya. Tapi masih kelihatan oke karena mungkin warnanya yang navy ya, jadi nggak terlalu norak. Tapi ya ini menurutku masih oke dan sangat lumayan malah. Dan juga di bagian lidahnya ini juga terdapat logo Li-Ning yang timbul ya, nggak cuma di sablon biasa tapi dia emboss gitu. Bukan emboss, apa yang namanya? Ya timbul gini lah pokoknya ya. Terus di bagian tali sepatunya aku juga suka banget karena dia nggak polos-polos amat. Di bagian shoelace atau talinya dia kasih pattern-pattern seperti ini yang semakin mempercantik tampilan dari sepatu ini. Dan satu lagi yang aku suka dari si sepatu Li-Ning Ultrafly ini adalah dia siluetnya itu nggak kayak sepatu badminton pada umumnya ya. Nah, ini juga ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas sisi baiknya dulu. Kenapa? Ya, seperti kalian tahu, siluetnya ini tuh atau bentuk dari sepatunya itu nggak mencerminkan sepatu badminton pada umumnya ya. Yang biasanya lancip-lancip ya. Ini tuh lebih ke kayak ya sepatu olahraga running aja gitu ya. Jangan ada uang gerindo. Dan satu lagi, kenapa aku memilih sepatu ini untuk daily driverku? Asik, daily driver, udah kayak review gadget aja ya. Itu adalah karena di bagian ininya nih di bagian ini bisa kalian lihat ya, itu dia memberikan tonjolan lebih. Jadi ini kan adalah bagian yang paling sering banget keseret waktu kita bermain di lapangan ya. Ya, bagian yang paling sering bergesekan dengan lapangan. Nah, ketika dia ada tambahannya ini, itu akan memperpanjang usia dari sepatu ini. Jadi nggak gampang jebol ya. Seperti yang sepatu yang dua itu, yang Yonex dan juga Haikwa itu pasti udah bolong di bagian ininya karena itu sering banget keseret sama lapangan. Entah itu cuman aku yang mungkin kualitas bermain atau footworkku sangat noob gitu ya, atau mungkin ya memang seperti itu. Coba kalian gimana sepatu kalian, apakah bernasib sama denganku? Silahkan tulis di kolom komen. Nah, seperti ini tuh udah aku gunakan kurang lebih ya mungkin 8 set lah ya. Tapi ini tuh masih halus banget. Meskipun ini ada goresan, tapi ini tuh masih halus banget. Nggak kayak yang sepatu yang udah yang baru aku pakai sekali main pasti udah langsung kayak baretnya udah dalam banget. Menurutku ini sangat cocok banget untuk tipe bermainku yang masih amatir. Oh ya, kita juga lupa nih untuk membahas bagian dalam dari sepatu ini atau insole-nya. Nah, insole itu seperti ini bentuknya ya. Di bagian atasnya ini adalah fabric ya kalau bisa dibilang ya. Agak bulu-bulu gitu. Bukan fabric sih. Apa sih biasanya kalau di sepatu-sepatu itu apa biasanya ya? Aku sih lupa aku namanya. Ya, itulah pokoknya. Terus di bagian ininya ya dia polos aja, nggak ada tambalan-tambalan yang mencurigakan seperti di sepatu-sepatu lain yang biasanya ditambal-tambal gitu. Dia nggak. Dia meskipun bagian ini adalah bagian yang tidak terlihat, tapi dia masih masih rapi dan dia sangat disayangkan sekali. Padahal di sepatu Li-Ning yang sebelumnya dan ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena di sepatu Li-Ning yang 500 ribuan yang sebelumnya itu ada di S Cloud. Ya, sebelumnya saya juga ada opsi untuk membeli Li-Ning S Cloud 10 atau X ya. Kenapa saya membandingkan ini dengan S Cloud? Karena S Cloud itu harganya masih di range 500 ribuan, tapi dia udah menggunakan sole yang nggak flat seperti ini dan juga dia udah berpori ya. Dengan kalau ini dia masih flat dan ya nggak berpori, jadi masih seperti ini. Oke. Tapi coba dulu kita remas, apakah dia kembali seperti semula? Masih lumayan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Aku ini masih bisa kita tolerir, bukan sebagai deal breaker banget karena ini nggak tipis-tipis banget kayak yang merek sebelah. Ini masih tebel dan surprisingly memberikan sensasi yang sangat
sangat nyaman dan empuk banget ketika kita bermain. Bahkan kalau menurutku, empuknya kebangetan lah empuknya. Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku juga belum pernah ngerasain sepatu yang harga 500, karena sepatuku yang sebelumnya itu di harga 300-an. Ini tuh menurutku sangat-sangat empuk. Jadi apa ya? Kalau bisa dibilang itu, kalau orang-orang review mobil nih bisa dibilangnya nih, kalau dia terlalu empuk suspensinya, dia akan berimbas kepada handlingnya yang kurang bisa diajak sat-sat buat gitu. Dan untuk ukuran teman-teman, jadi untuk ukuran itu Li Ning terkenal dengan ukurannya yang selalu naik 1 angka dibanding dengan sepatu-sepatu yang lain. Tapi aku tidak terjebak itu teman-teman, karena aku memilih sepatu ini itu berdasarkan panjang dari sepatunya, sentimeternya. Jadi ukuranku itu adalah 42 biasanya ya, dan itu panjangnya adalah 27 cm. Sedangkan di Li Ning Ultrafly ini ukuran 42-nya itu ada panjang 27 cm-nya itu ada di 44, ukuran 44. Nah, dari situ aku curiga nih, masa kok aku naiknya 2 angka sendiri, 2 nomor sendiri, kan nggak mungkin kan. Ya udahlah, aku coba gambling aja lah di 26,5 cm, yang mana itu adalah 43. Dan surprisingly ketika aku coba, itu memang lebarnya pas. Jadi ya teman-teman, untuk FYI aja. Jadi untuk bentuk kakiku itu sendiri itu adalah lebar. Ya, jadi kalau pakai yang sepatu macam Yonex gitu atau Haikua gitu yang lancip itu kayak kurang bisa nyaman aja karena tapak kakiku itu lebar ya. Jadi cocok banget sebenarnya untuk lebarnya ini, aku nyaman banget untuk pakai sepatu Li Ning yang notabene dia kebanyakan untuk orang-orang yang berkaki lebar. Tapi di bagian panjangnya itu masih sisa jauh banget. Bahkan ketika aku meminta untuk temanku mencoba sepatu ini dengan ukuran kaki yang sama, dia memberikan keluhan yang sama, yaitu lebarnya ini cocok pas nih, tapi dia panjangnya kepanjangan. Cuman masih ada space gitu ya. Mungkin ini juga akan aku jual bekas gitu ya. Nah, untuk linknya kalian kalau misal tertarik mau beli ini silahkan aja, tentunya dengan harga miring. Linknya aku taruh di deskripsi. Oke. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih kalau kita boleh simpulkan ya teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang mencari kenyamanan, ini adalah jawaban yang tepat. Tapi jika kalian mencari sesuatu yang bisa diajak sat-sat buat yang handlingnya enak, kayaknya ini ya mungkin masih ada pilihan lain lah. Tapi itu semua sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian teman-teman. Overall sepatu ini masih sangat aku rekomendasikan di harganya yang 500 ribuan. Gak terlalu mahal juga gak terlalu murah. Jadi pas di tengah untuk mid range aja. Dan juga untuk pilihan warnanya sendiri, buat kalian orang-orang yang gak suka warna-warna gonjreng dan norak, ini sangat cocok karena ini pilihan warnanya gak ada yang norak ya. Pilihannya tuh ada putih navy, terus putih biru, ada navy full, ada putih merah, ada putih merahnya ada 2. Terus kalau nggak salah ada warna merah atau apa nggak tahu. Nanti aku cantumin aja gambarnya ya. Jadi gimana teman-teman? Apakah sepatu ini worth to buy atau enggak? Silahkan kalian mending di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. See ya. Fuck lah, Grendel, Jing.